Oke, ini adalah review dari pengguna Tokai Breezy Zone. Jadi modelnya Telecaster, kalau di Tokai itu namanya Tokai Breezy Zone. Ini Tokai tahun 2018, jadi dia termasuk generasi pertama yang dirilis ya. Setelah sebelumnya itu ada Tokai yang di generasi 90-an. Ini Tokai 2018 itu generasi pertama Tokai yang masuk di Indonesia ketika dia mulai booming gitu. Itu di generasi 2018. Sekilas aja kalau tentang speknya, karena kalau spek lainnya bisa dicari ya. Bodinya ini Alder, necknya maple. Saya nggak tahu nih karena dia maple atau pokoknya ini maple lah, karena menurut saya tidak ada perbedaan antara masing-masing maple ya. Kalau maple ya udah maple gitu. Lalu ini dryernya pakai Coolsound vintage gitu, vintage Coolsound nih. Oke, jadi dia stringnya masuk ke dalam sini. Ada fungsinya itu dia jadi lebih sustainnya jadi lebih panjang karena dia snare ngikat. Sebenarnya ini kayak mungkin zaman dulu teknologi sebelum ada teknologi locking tuner gitu ya. Model orang pakai Coolsound gini. Jadi waktu kita menggulung snare juga ada caranya gitu supaya snare kekunci dan keikat. Nah, ini model Coolsound itu yang sangat menolong. Lalu bridge-nya dia pakai vintage bridge gini, sama 3-way switch, ada 3 arah bridge, terus 2 dan neck gitu ya. Nah, untuk fretnya aslinya juga pakai stainless steel, cuman di saya ganti lagi karena saya kurang nyaman dengan stainless steelnya Tokai gitu ya. Dia stainless steel tapi range-nya tuh ada di tengah-tengah lah kalau misalnya kita bandingin sama nickel, dan stainless steel yang kebetulan saya suka, saya pakai Jazzcar gitu, itu dia ada di sisi tengahnya. Tapi untuk kelas gitar Tokai, bukan kelas gitar sih, untuk Tokai yang dijual di pasaran itu sebenarnya stainless steel udah cukup bagus ya. Cuman karena masalah selera dan saya lebih suka menggunakan Jazzcar, maka saya upgrade lagi di Jazzcar gitu. Karena kalau di yang original karena kalau yang original itu rasanya agak kurang gitu buat saya gitu. Agak kurang glossy gimana gitu, sama rasa glossy dan glassy gitu. Kalau pakai Jazzcar itu suaranya bisa glassy gitu. Kalau untuk posisi saat ini, pick up dari necknya sendiri masih original dari Tokai, cuman di bridge-nya saya sudah ganti dan upgrade pakai Ibanez Stone King ya. Jadi saya lebih suka karakternya Ibanez untuk posisi bridge-nya, dia lebih galak gitu. Tapi buat temen-temen kalau misalnya sukanya karakter yang vintage gitu ya, itu bridge originalnya Tokai oke gitu ya. Lebih vintage, terasa kayak Telecaster tahun 52 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang suka tuangi dan masih bisa untuk suara yang sedikit lebih modern, saya lebih suka untuk upgrade pakai pakai Di Marzio, sorry ya, malah nyebut brand gitar lain, pakai Di Marzio. Sebelumnya saya pernah coba juga pakai Roller Pickup gitu ya, tapi untuk Tokai ternyata bodinya dari body Aldernya Tokai tidak terlalu cocok untuk di-upgrade menggunakan Roller Pickup gitu. Beda halnya ketika di-upgrade pakai Di Marzio Twang King ini. Lebih dapat gitu, lebih kayak lebih nendang dan lebih tuang. Ya namanya konfigurasi pickup kan, kalau misalnya kita ganti
pick upnya, tapi itu harus dicek juga gitu ya, apakah dia cocok dengan bodinya atau enggak. Kalau misalnya nggak cocok dengan bodinya, output yang dihasilkan memang agak kurang maksimal gitu, tidak sesuai ekspektasi ya. Mungkin kalau Lolar akan lebih cocok kalau misalnya kayunya pakai Ashwood gitu ya. Kalau Tokai kan dia pakai Alder, jadinya lebih cocok pakai di Baracio, lebih nendang gitu. Terus saya mau cerita tentang kenyamanannya. Dari awal beli sebenarnya kenyamanan necknya itu udah sama lah nyamannya gitu ya. Cuman memang ketika saya beli dalam keadaan tidak di setting secara maksimal waktu itu dari tokonya. Jadi saya masih dapatnya agak gimana ya, tidak lancip, di sini tidak lancip, tapi masih harus adjust necknya dulu gitu. Harus dilurusin dulu, kemudian adjust intonasinya gitu ya. Tapi itu hal yang wajar karena posisinya ini kan barang juga diimpor gitu ya. Jadi ketika diimpor pasti ada proses untuk dibuat kayunya lebih rileks ya. Gampangnya buat aja untuk lebih rileks, sehingga ketika proses pengiriman resiko untuk patahnya kayu di perjalanan itu terminimalisir, selain dari packing yang proper ya gitu. Jadi ketika sampai di sini kemudian saya setup sedikit aja, daily adjustment untuk seorang player seperti biasanya, itu enak. Terus apa aja sih keluh kesah setelah saya, berarti 2018, 2020, udah 4 tahun lah. Ini tahun ke-5 saya. Kebetulan ini saya beli di bulan Februari. Di bulan Februari saya beli, ini tahun ke-5 saya berarti. Februari besok tahun ke-5 saya pakai ini. 2018 berarti 19, 20, 21, 22. Ya, betul, tahun ke-5. Sorry, live jatuh pizza ya. Karena saya malas edit video, jadi langsung upload aja nanti lah ya. Langsung bersin ketika jatuh pizza ya. Nah, pengalamannya apa? Ini pernah saya pernah saya pakai di beberapa gigs dan beberapa panggung gitu ya. Dan mulai dari panggung-panggung kafe kecil, kemudian saya coba untuk main di event-event perkantoran. Jadi panggung yang cukup besar dan itu di event perkantoran itu aman gitu, aman, nembus, suaranya juga enak. Suara crunch-nya tetap ya terdengar crunch sesuai dengan ekspektasi gitu ya, dibandingkan kalau ketika saya menggunakan gitar Telecaster wannabe gitu dari brand yang lainnya dan range harga yang tidak seoke ini misalnya gitu, itu memang kurang optimal gitu ya. Di kamarnya oke, tapi ketika on gigs itu yang panggung besar mungkin agak berbeda apa ya, tingkat suaranya nembusnya gitu kan. Saya nggak tahu kenapa, apakah karena faktor kayu atau faktor apa gitu, tapi suaranya ada sedikit perubahan ketika di panggung besar. Tapi kalau misalnya gitar-gitar yang entry level itu kita main di panggung kecil aman. Nah, berbeda dengan Tokai, ini kebetulan Tokai Japan ya. Ini Tokai Japan itu ada tulisannya di Japan, itu Tokai Japan gitu ya. Itu mau di kafe, mau di kamar, mau di panggung besar, suaranya sama gitu. Jadi apa yang saya ekspektasi di otak saya dan ketika saya mainkan ya sama gitu, sama-sama membahagiakan gitu. Jadi di on stage itu nggak bikin tiba-tiba ya kok gini sih gitu. Itu nggak terjadi sih, alhamdulillah nggak terjadi. Jadi tetap optimal. Tapi ada minusnya. Saya nggak tahu apakah semua Telecaster yang saya rasakan akan seperti ini, karena perbandingan saya Telecaster adalah Fender Mexico, lalu saya nyobain juga Squier Classic 5 sama Squier Standard Series gitu ya. Untuk Mexico Standard Series itu cenderung ringan ya, Squier Standard Series dan Fender Mexico cenderung lebih ringan, sedangkan Classic 5 itu berat banget, berat banget. Nah, ini ada di tengah-tengahnya nih, ada di tengah-tengah antara si Classic 5 sama Fender Mexico. Jadi gambarannya pakai tele tapi rasanya kayak nggak nyampe seberat Gibson sih.
tapi tidak seringan Stratocaster. Gimana ngegambarnya? Dia tidak seberat Gibson, tapi tidak seringan ketika kita pakai Stratocaster. Ya by logic sih sama ya. Namanya Stratocaster kan dia ada bagian bolong di tengah yang cukup besar, jadi akan lebih ringan gitu ya untuk masuk pickup tuh. Yang pickup cavity itu kan kalau di Stratocaster banyak, sedangkan di Telecaster cuma ada 2 dan kecil-kecil gitu ya. Jadi mungkin secara bobot berbeda. Lalu karena dia solid mungkin ya, dan mungkin nih kalau dugaan saya kan ini Fender Jepang, ini Tokai Jepang. Kalau saya terawang biasa ya gimana secara terawang, kalau kayak bahasa zaman dulu menebak-nebak gitu, ini kemungkinan sih tupis alder gitu ya, kemungkinan tupis alder. Nah karena dia tupis itu jadi lebih solid, jadi ya terasanya agak sedikit lebih berat dibandingin Fender Mexico gitu. Dimana Fender Mexico biasanya itu 3-piece atau 4-piece gitu ya, yang saya tahu ini zaman dulu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang atau mungkin yang generasi orang-orang lain mungkin pakainya bisa dapat yang 2-piece atau 1-piece, saya nggak tahu. Saya pernah dapatnya soalnya kondisinya 3-piece. Kalau ini kayaknya 2-piece deh, saya juga nggak tahu lah pokoknya tokonya gimana. Jadi untuk dipakai sih oke lah, kalau mau dibawa gila-gilaan di mana-mana gitu kita bisa cukup pede dan cukup yakin gitu ya. Asik kan? Ini asik banget, parah enak sih. Salah satu gitar Telecaster yang cukup lama saya pegang dan cukup nyaman nih, biasanya nyaman gitu di badan saya, enak gitu. Di bobotnya ya walaupun lebih berat sedikit tapi oke gitu. Masih menyenangkan dibandingkan kalau saya harus menggendong Les Paul gitu ya, cukup berat dan melelahkan untuk pundak. Terus apalagi ceritanya? Oh ya, ini catnya juga menarik nih. Ini kalau dari warna, ini awalnya shell pink ya. Warnanya itu awalnya shell pink. Saya sendiri nggak tahu bahan catnya apa ya, apakah itu nitro atau poli, saya nggak tahu gitu. Cuman yang menariknya adalah setelah cukup lama, ini kan mau 5 tahun, itu warna catnya tuh mulai berubah gitu, mulai agak ke kuning-kuningan gitu. Termasuk bindingnya juga dari awalnya putih gitu, sekarang udah mulai berwarna kuning-kuning gading gitu. Itu menarik gitu. Jadi gitarnya semakin terkesan jauh lebih mahal ya, walaupun emang kalau Tokai Japan ya teman-teman bisa cek sendirilah harganya seberapa gitu. Jadi untuk spek yang sangat tinggi menurut saya, Tokai Japan itu sangat tinggi speknya, lalu dengan harga yang tidak segila Fender, ini worth it banget. Jadi kalau misalnya teman-teman kaum mendang-mending gitu ya, saya juga termasuk yang kaum mendang-mending gitu. Kalau kalian sama dengan saya masuk dalam kaum mendang-mending, apakah mending beli Fender yang American standar atau Fender American apalah, terserah ya. Sekarang saya nggak apa lagi, Fender Amerika gitu ya, made in Amerika yang seri standarnya, atau Tokai, saya akan memilih Tokai. Apakah membeli Fender yang Amerika vintage ratio atau Tokai, saya akan memilih Tokai. Karena satu lagi, saya dalam kondisi kaum mendang-mending, dimana saya melihat speknya itu sudah mumpuni, sudah sama dengan Fender lainnya. Lalu dari harganya jauh di bawah harga Fender, tapi speknya dan playability-nya seenak Fender. Apalagi kalau misalnya teman-teman setelah beli kemudian langsung diajakin ke tempat setup khusus gitar gitu ya, tempat setup gitar yang mumpuni lah, yang udah sering dipakai sama artis-artis misalnya
Dalitan atau Saga Awards gitu kan, atau Bass Boy itu saya pernah nonton YouTube-nya juga. Maka rasanya sama aja kayak custom shop aja gitu ya. Kebetulan saya pernah nyobain custom shop temen juga, ya sama aja gitu. Apalagi kan udah di setup sama mereka ya, dimana ya artis aja setupnya sama mereka gitu. Event custom shop datang ke mereka juga untuk di resetup lagi. Berarti ketika kita sudah sama-sama setup ke para setup maintenance user itu, bukan user sih, para pelaku si setup maintenance itu, kita bisa aja minta settingan yang sama dengan menambah sedikit harga daripada harus membeli gitar vendor yang sangat mahal gitu. Itu kalau poin mendingnya saya. Kecuali, ini ada kecuali, kalian membutuhkan satu faktor lagi, yaitu faktor gengsi dalam bermain gitar, ya sikatlah vendor. Tapi pastikan saldo kalian juga tidak saldo pas-pasan untuk beli vendor. Oke, gitu aja sih kalau buat saya. Apakah worth untuk punya Tokai Japan? Worth banget. Jadi kalau kalian butuh Tokai atau butuh Telecaster atau butuh Strat gitu, saya lebih rekomendasiin beli Tokai daripada beli vendor untuk saat ini. Sekian dari saya. Terima kasih.